Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Di session ini kita akan membahas mengenai foreign key. Jadi foreign key adalah kolom atau grup kolom pada sebuah tabel yang menghubungkan dengan primary key. Jadi misalkan ada dua buah tabel antara tabel penjualan dengan tabel barang, maka barang ID pada tabel penjualan itu merupakan foreign key dari barang ID yang di tabel barang. Nah, kita contohkan ya nanti bagaimana detail untuk foreign key. Nah, foreign key juga memiliki kelebihan ketika kita memiliki data, maka dengan adanya foreign key integritas data menjadi semakin terjaga. Kenapa? Karena kita bisa mendefinisikan data itu apakah akan cascading ataupun no action ataupun set null. Jadi kita bisa menentukan data itu akan seperti apa. Baik, kita langsung masuk ke contohnya ya. Sebelum ke contohnya kita lihat dulu perintah dasarnya. Di sini untuk membuat foreign key di sini ada harus mendefinisikan constraint, kemudian nama constraintnya, kemudian kita definisikan foreign key. Nah, kolomnya kolom yang mana, kemudian nge-reference ke tabel yang mana pada kolom apa. Nah, di sini ada action on delete, ada action on update. Nah, biasanya yang sering digunakan yang on delete ini ya. Saya terang belum pernah menggunakan yang on update ini karena ketika diupdate primary key itu jarang pernah berubah, jarang pernah berubah primary key ya. Oke, kita langsung contohkan. Kita akan membuat tabel barang. Pertama kita create tabel barang. Nah, seperti ini. Ini memiliki barang ID. Kemudian tipenya ini serial ya. Ini primary key. Nah, mengenai primary key sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Buat teman-teman yang memang masih ingin mengetahui mengenai primary key, silahkan cek di channel ini terkait dengan primary key. Kemudian kita beri kolom lagi nama barang. Ini tipenya varchar 100. Oke, seperti ini aja kita bikin simple ya. Ini baru 10, orang nulis satu lagi ya. Kita jalankan. Tipe varchar, oh salah ini ya. Tipenya var. Nah, harusnya seperti ini. Oke, kita jalankan lagi. Oke, sudah berjalan. Nah, sekarang kita membuat tabel penjualan. Create table penjualan. Nah, penjualan ini memiliki penjualan ID. Ini sama, kita bikin serial. Kemudian primary key juga. Nah, kemudian kita beri jumlah. Ini integer, kemudian harga. Ini money. Nah, kemudian kita akan definisikan di sini barang ID, ID kita definisikan integer. Nah, kemudian kita buat foreign key-nya, constraint-nya, constraint, nama constraint-nya fk barang penjualan, misalkan seperti ini ya. Nah, kita definisikan foreign key. Nah, foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah barang ID. Nah, kita mereference ke tabel barang dengan kolom barang ID ya. Jadi ini tabel barang yang kolom barang yang di sini menjadi referensi barang ID yang berada di penjualan. Nah, dari sini kita tambahkan lagi ketika barang itu dihapus, maka kita bisa melakukan set null ataupun cascade, tapi kita coba dulu dengan tanpa no action ya,
supaya kita tahu bahwa ketika barangnya itu dihapus maka tidak bisa dilakukan penghapusan data karena itu terkait dengan integritas data. Ini kita jalankan seperti ini dulu. Artinya seperti ini, ketika terjadi penghapusan maka itu no action. Kita jalankan. Ini ada salah barang ID. Nah, ini kurang I-nya ya. Aduh. Oh, yang ini bener. Ini kurang I-nya, nggak apa-apa lah, kita samakan ya. Kayak gini semuanya. Biar jadi sama. Kita jalankan. Nah, sudah berjalan. Nah, kita sekarang coba select dulu. Kita select bintang from barang, kemudian kita juga akan select bintang from penjualan. Nah, seperti ini. Ini datanya belum ada, masih kosong ya. Nah, sekarang kita akan coba insert into barang. Ininya nama ya, yang atas ini nama. Ininya gak perlu kita definisikan. Value-nya misalkan ini sebuah string, barangnya sepatu. Oke. Nah, ini pasti ID-nya adalah 1 karena ini sequence ya. Oke. Kemudian kita akan insert into penjualan. Nah, ini akan kita masukkan jumlah, kemudian harga, kemudian barang D, bukan ID ya. Barang D. Value-nya misalkan kita coba dengan data yang salah ya, jumlah misalkan 10. Kemudian harga misalkan 200.000, kemudian ID-nya kan 1 nih. Kita coba dengan angka 2. Harusnya ini jadi error karena ini ada reference di sini ya. Ini salah satu fungsi sebagai integritas data. Oke, kita coba jalankan. Nah, dia error karena ini merupakan reference ke tabel barang. ID 2 tidak ditemukan di tabel barang. Tapi kalau misalkan kita ganti dengan ID 1, ketika kita jalankan maka baru berhasil karena itulah yang disebut dengan integritas data. Ini satu juga ada. Tidak boleh di sini ada 2 tapi masternya nggak ada gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari Forenski, menjaga integritas data. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita melakukan penghapusan data? Sedangkan di sini kita mendefinisikan ketika penghapusan data no action, tidak ada. Ketika on delete kita tidak mendefinisikannya. Ketika kita delete from barang, misalkan where barang D sama dengan 1 misalkan seperti ini. Ketika kita hapus, ini tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena di sini menjadi Forenski di tabel penjualan. Kita coba ya. Ketika kita jalankan maka akan error FK barang penjualan. Nah, karena ID 1 ini dipakai di tabel penjualan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menghapus, maka kita harus hapus dulu. Delete from. Maka kita harus hapus dulu penjualannya, data penjualannya. Kita hapus. Nah, baru ketika data sudah tidak ada dengan ID 1, kita bisa melakukan penghapusan juga. Nah, itu kalau misalkan kita mendefinisikan no action ya. Nah, kita juga bisa mendefinisikan ini dengan on delete. On, ini nggak boleh nyatu ya. Misalkan dengan on delete kita set null. Nah, seperti ini kita bisa. Nah, kita akan drop dulu. Kita drop table penjualan. Nah, misalkan seperti ini ya.
Ini saya drop dulu. Oke, ini berhasil saya drop. Kemudian saya akan jalankan ini. Ini kita set ketika delete, maka kita set 0. Kita jalankan. Oke. Ini ketika kita lihat di tabel barang masih ada barangnya, tidak ada. Kita input dulu. Kita jalankan. Nah, ini sudah tersimpan. Kita lihat barangnya ini jadi 2. Maka di sini harus kita ubah jadi 2 juga supaya bisa diinput. Kita jalankan. Yang ini run. Nah, ini sudah jalan ya. Kalau kita lihat di sini kita jalankan tuh. Ini ada sepatu ID-nya 2, ini juga ID-nya 2. Nah, sekarang kalau misalkan kita lakukan penghapusan dengan ID 2, ini harusnya bisa. Kita delete. Nah, berhasil. Dan ketika kita lihat di penjualan seperti ini, maka jadinya seperti ini. Barangnya kosong yang ID-nya 2 dan tadi Porensky yang ada di sini ada 2 akan dibuat 0 karena kita ketika di delete akan di set 0. Nah, itu kalau misalkan kita set 0. Nah, kita juga bisa dengan on delete cascade. Nah, dengan seperti ini juga bisa, artinya ketika masternya dihapus maka transaksinya juga akan dihapus. Kita drop dulu. Nah, seperti ini kita drop. Kemudian kita definisikan ulang. Nah, kemudian kita input ulang yang ini. Kita jalankan. Nah, ini tidak bisa jalan. Kita lihat. Nah, barangnya harus di insert dulu. Kita lihat. Tuh, ini 3. Ini ubah jadi 3. Nah, kita jalankan. Insert. Nah, ini sudah berhasil. Jalankan, kita lihat datanya. Ini ada sepatu ID-nya 3, ini juga 3 berelasi ya. Nah, sekarang kita akan hapus dari tabel barangnya. Masternya kita hapus yang ID-nya 3. Kita delete. Nah, ini berhasil ya. Kalau kita lihat lagi, maka transaksinya akan hilang juga karena kita mendefinisikan on delete cascade. Nah, itu kalau misalkan kita tentang Porensky dan relasi tabelnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan Porensky pada tabel yang sudah terbentuk? Nah, kita contohkan ya. Ini kita drop dulu penjualannya. Nah, kemudian ini constraint-nya kita remark supaya tidak terdefinisi Porensky-nya. Ini kita remark seperti ini, kita jalankan. Ups, sorry. Ini ada koma ya. Ini harus dihilangkan komanya. Kita jalankan, run. Oke, ini berhasil. Nah, di sini tabel penjualan belum memiliki Porensky. Nah, kita akan menambahkan Porensky pada tabel penjualan. Caranya gimana? Kita alter table penjualan. Nah, seperti ini kita tinggal add constraint. Kita tambahkan constraint. Misalkan yang tadi sama ya, FK barang penjualan seperti ini. Kemudian kita tambahkan Porensky-nya. Porensky. Nah, Porensky-nya adalah barang ID. Ingat tadi tidak ada I-nya tapi barang D seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita harus referenskan. Referen. Nah, kita referenskan ke tabel barang yang nama kolomnya adalah barang D. Nah, karena nggak ada I-nya tadi sempat kita salah ya. Kita tambahkan on delete cascade misalkan. Oh, salah. Nah, cascade seperti ini ya. Ini kita blok. Ini kita jalankan. Nah, ini berhasil. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat create-nya ya silahkan masuk ke, karena di sini tidak terlihat ya. Masuk ke kontainernya, kemudian jalankan menggunakan PSQL, baru itu bisa kelihatan. Tapi ya ini anggap aja sudah terlihat ya, karena caranya sama aja, tinggal ditampilkan /d plus
kemudian nama tabelnya, maka nanti rinciannya akan muncul. Nah, kita sudah berhasil menambahkan foreign key pada sebuah tabel. Nah, sekarang juga kita bisa menghapus foreign key pada sebuah tabel. Caranya seperti apa? Nah, kita sama alter table penjualan. Nah, di sini kita lakukan drop constraint. Nah, yang kita drop constraint yang ini ya, FK barang penjualan seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal jalankan ini ke sini, run. Nah, maka foreign key-nya sudah hilang. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya di tutorial kali ini kita sudah belajar mengenai foreign key. Salah satu foreign key adalah untuk menjaga integritas data dan untuk penghubung antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Maka dengan adanya foreign key kita bisa tahu relasinya seperti apa. Kemudian kita juga sudah bisa membuat foreign key dengan ketentuan no action, kemudian set null, kemudian cascade. Kemudian kita juga sudah bisa menambahkan foreign key pada tabel yang existing. Dan kita juga sudah berhasil melakukan penghapusan foreign key pada tabel yang sudah kita buat foreign key-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.